Halo, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Mistika percaya semuanya pasti kabar baik luar biasa. Oke anak-anak, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan kembali memberikan kami kekuatan, kesehatan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah chapel kami. Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Inilah doa kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan berjumpa lagi dalam ibadah chapel lewat online. Nah, hari ini apa sudah siap semuanya? Memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini untuk memulai ibadah chapel kita pada pagi ini kita mau memuji Tuhan, ku mendaki ke Bukit Sion. Nah, di sini ada Miss Delvi dengan Mr. Theo. Kita akan mau bergerak bersama-sama. Semuanya silakan berdiri dan ikuti gerakan kami ya. Mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku jalani bergandeng tangan. Oke, baiklah anak-anak. Masih semangat memuji Tuhan? Ya, pastinya masih. Nah, kita akan masih memuji Tuhan dengan menyanyi kidung baru, Besarlah Untungku. Semuanya nyanyikan dengan penuh semangat, penuh sukacita, dan sambil bertepuk tangan. Ayo kita menyanyi bersama-sama. Besarlah untukku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku
Nah, anak-anak, tiba saatnya kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Sebentar akan dibawakan oleh Mr. Theo. Tapi sebelumnya itu kita akan memuji Tuhan sekali lagi dengan lagu Firman-Mu Pelita. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Ya, puji nama Tuhan. Anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan puji-pujian, dan saat ini kita akan belajar kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu, anak-anak, pastikan siapkan hati kalian dan juga siapkan Alkitab untuk kita belajar firman Tuhan. Nah, anak-anak, mari kita berdoa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa di bumi dan di surga, dan di dalam kehidupan kami mau belajar kebenaran Allah melalui firman Tuhan di pagi hari ini. Roh Kudus, tolong kami masing-masing sehingga kami mampu mengerti akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, waktu untuk belajar firman Allah kami menyerahkan di dalam tangan-Mu Yesus. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar di bawah satu tema, Tuhan melihat hati. Bagaimana itu, Mister? Mari kita lihat sama-sama di dalam Alkitab kita, yaitu di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-1 hingga pada ayat 13. Nah, anak-anak, Mister akan bacakan buat kita sekalian, kemudian Mister akan menjelaskannya. Nah, anak-anak, dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-6 dan 7 bunyi firman Tuhan demikian. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ayat yang ke-13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan di atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, anak-anak, di bawah satu tema Tuhan melihat hati, maka yang pertama kita akan belajar Tuhan yang menentukan. Yang kedua kita akan belajar dan Tuhanlah yang mengurapi atau mengesahkan. Yang ketiga kita akan belajar tentang Roh Allah menguasai di dalam diri orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Tiga hal inilah yang kita akan belajar. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki dan mempelajari dalam tiga hal penting itu, kita melihat terlebih dahulu hal-hal berikut. Anak-anak, di dalam kisah ini ada beberapa tokoh yang melibatkan di dalamnya. Yang pertama Tuhan, yang kedua ada hamba Tuhan yang bernama Samuel, dan yang ketiga ada Isai dan anak-anaknya. Termasuk anak-anaknya adalah ada Eliab, ada Abinadab, ada Syama, dan yang lainnya, termasuk di dalamnya Daud. Nah, anak-anak, kok kenapa peristiwa ini terjadi? Nah, anak-anak, di dalam 1 Samuel pasal 15, anak-anak kita akan melihat bahwa satu kisah yang mengerikan. Wah, bagaimana itu, Mister? Nah, anak-anak, Saul, orang Israel atau raja pertama yang dipilih oleh Tuhan, rupanya dia dapat kepercayaan atau dapat perintah dari Tuhan bahwa Raja Saul harus memusnahkan kota tertentu dan dia tidak boleh mengambil carahan, membawa barang-barang ketika dia memusnahkan kota itu, daerah itu. Itu perintah Tuhan. Nah, tetapi anak-anak, apa yang dilakukan oleh Saul? Nah, Saul dengan kegagahannya sebagai seorang raja, dengan pedang, dengan kekuasaan sebagai seorang raja, anak-anak, ketika dia memerangi daerah itu dan dia memukul kalah orang-orang itu, tetapi kemudian apa yang dia lakukan? Dia mengambil jarahannya, barang-barang dari kota itu untuk dia menggunakannya. Bahkan juga bersama dengan orang-orang yang pergi memerangi itu, mereka mengambil barang-barang itu. Perintah Tuhan harus memusnahkan orang-orangnya dan barang-barangnya. Tetapi apa yang Saul lakukan? Dia tidak memusnahkan beberapa orang, kemudian juga dia mengambil hasil caranya untuk dia menggunakannya.
anak-anak, apa yang dilakukan oleh Saul adalah kesalahan yang fatal di hadapan Tuhan. Sehingga Saul dilengsarkan dari jabatannya sebagai seorang raja. Dan anak-anak, tidak main-main loh. Itu bukan manusia yang lengsarkan jabatannya, tapi Tuhan sendiri yang mencopot jabatannya sebagai seorang raja dan mengusir, menghalau Saul sebagai seorang raja. Nah anak-anak, ketika peristiwa itu telah berlangsung, maka Samuel dia berduka cita. Samuel dia bergumul, Samuel dia memikirkan tentang peristiwa itu. Samuel memikirkan tentang bangsa Israel. Ya Tuhan, siapa lagi yang akan menjadi seorang raja yang akan memimpin bangsaku Israel? Karena mereka berdoa dan memohon kepadamu ya Tuhan, sehingga Tuhan engkau memilih seorang raja, yaitu Raja Saul. Tetapi karena Saul tidak taat kepada firman-Mu, sehingga engkau sendiri yang mencopot jabatannya sebagai seorang raja. Dengan kisah itu berlalu, sehingga sehari-harinya Samuel bergumul dan memikirkan tentang itu. Tetapi suatu ketika Tuhan datang kepada Samuel dan berkata kepadanya di dalam pasal 16 ayat 1 demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku akan mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku, bukan bagimu Samuel, dan bukan bagi Israel. Nah anak-anak, ketika Samuel mendengar firman Tuhan itu, akhirnya berkekaslah Samuel dan pergi ke kota Betlehem. Ketika sampailah ia ke Betlehem, maka orang-orang di kota itu, pemuka-pemuka agama, pemimpin-pemimpin, mereka bertanya kepada Samuel, Tuhan Samuel, dengan tujuan apakah engkau datang kemari? Apakah engkau membawa berita buruk? Atau apakah engkau membawa kabar sukacita bagi kami? Samuel menjawab, tunggu dulu. Saya membawa kabar sukacita bagi kalian sekalian. Dengan singkat cerita, mengadakan acara. Dan ketika mengadakan acara, maka disitulah Samuel mengambil sikap untuk memilih siapa saja yang dipilih oleh Tuhan. Maka Samuel berdiri dan akan mengurapi siapa yang sudah dipilih oleh Tuhan. Maka poin pertama tentang pemilihan Tuhan terjadi pada saat itu. Ketika ketiga anak-anak Isai, mereka berbaris dan datang melewati depan Samuel. Dan Roh Tuhan berbicara kepada diri Samuel, majulah Eliab. Pikirnya Samuel, inikah orang yang sudah dipilih Tuhan? Tuhan berkata, bukan dia. Berlalulah Eliab, Abinadab maju. Tiba-tiba Samuel mau mengurapi, Roh Tuhan berkata, bukan dia. Majulah Syama, tetapi juga Roh Tuhan berkata, bukan dia. Sampai semua ketujuh anak atau abang-abangnya daripada Daud itu, mereka maju dan lalu semua. Tapi Roh Tuhan berkata, bukan dialah yang kupilih. Baru Samuel, loh baru Tuhan siapa lagi? Akhirnya Samuel beranikan diri dan bertanya kepada Isai, Isai, apakah ini cukup anak-anakmu ini? Atau ada yang lain? Dengan berat hati, dengan kurang pede, Isai berkata, iya Tuhan, memang ada anak yang paling bungsu, yang masih ingus-ingusan, mukanya masih merah-merah. Tapi Pak, dia masih mengembalakan kambing domba di hutan sana. Kok dia bisa? Tunggu dulu. Samuel berkata,
panggil dia cepat. Akhirnya dipanggil dan bawa pulanglah si Daud kecil itu dan bawa di hadapan Samuel. Kemudian dengan lugunya, dengan pakaian yang compang-camping, mungkin dengan katapel yang dia punya itu mungkin dia gantung di leher, mungkin dia akhirnya melewati depan hamba Tuhan Samuel. Ketika Daud melewati di depan hamba Tuhan Samuel, maka roh Tuhan berkata kepada dirinya, Samuel, itu orang yang kupilih dan sekarang juga kamu urapi dia. Nah, akhirnya anak-anak segera membuka tabungnya dan mengurapi, menuangkan minyak di kepala Daud dan mengurapi dia. Nah, anak-anak, pengurapan itu terjadi karena yang pertama, Daud sudah dipilih oleh Tuhan. Dipilih oleh Tuhan karena mungkin saja Daud itu setia melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya, yaitu mengembalakan kambing dombanya. Yang kedua adalah pengurapan. Di dalam ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Anak-anak, ini kisah cerita yang wow dan terheboh. Rupanya kakak-kakak tadi tidak dipilih sebagai seorang raja. Kalau orang yang layak diurapi adalah orang yang ganteng, yang gagah, yang perkasa, yang kuat. Tetapi anak-anak, ini dibanding terbalik. Rupanya Daud si bocah ingusan itulah yang dipilih Tuhan, sehingga dialah yang harus diurapi oleh hamba Tuhan Samuel. Ketika peristiwa terjadi, maka kakak-kakaknya dan orang-orang yang menyaksikan itu pasti heboh. Kenapa? Karena pengurapan yang dilakukan oleh Nabi Tuhan Samuel adalah lambang pengesahan yang luar biasa, dan itu nilainya sangat pengaruh besar di zamannya. Maka ketika Daud diurapi, maka itu betul-betul nilainya besar. Dia diresmikan, disahkan. Nah, anak-anak, kalau di zaman sekarang mungkin dia adalah orang atau anak yang didoakan oleh hamba Tuhan atau oleh pendeta ataupun gembala gereja setempat. Yang ketiga, ketika dia sudah diurapi oleh minyak, maka di dalam diri Daud yang kecil itu dia dipenuhi oleh roh Tuhan. Maka anak-anak, yang pertama, kalau kita sudah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan, maka kita jangan pernah sombong, karena penetapan dan pemilihan itu hanya datang dari pihak Tuhan. Maka hanya kita bisa bersyukur kepada Tuhan, anak-anak, karena Allah telah memilih kita dan menetapkan kita dengan nama kita masing-masing. Maka yang kedua, kalau kita sudah didoakan oleh hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan percayakan mereka, maka itu adalah lambang pengesahan kita menjadi pengikut Tuhan. Kita menjadi orang yang senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun itu situasi, apapun itu masalah yang menghadapi, menghampiri dalam kehidupan kita, kita tetap kuat karena kita sudah disahkan, diresmikan di dalam doa oleh hamba Tuhan. Maka yang ketiga, kita juga disertai oleh Roh yang kudus, yaitu Roh Allah. Maka kita tidak usah takut dan bimbang dan ragu, tetapi kita tetap kuat di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Karena kita bersama-sama Roh Tuhan, maka kita maju melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita, anak-anak. Maka kita boleh mengatakan Allah melihat hati manusia. Allah melihat hati manusia, maka Allah memilih orang-orang yang dia sudah melihat dengan cara pandang Tuhan sendiri. Maka yang kedua, orang-orang itu akan disaksikan melalui pengurapan ataupun melalui doa yang didoakan oleh hamba Tuhan. Nah, ketika dia sudah didoakan dan diresmikan oleh hamba Tuhan, maka poin yang ketiga, orang itu dalam kehidupan sehari-harinya dia akan disertai, dilindungi oleh Roh Tuhan senantiasa. Oke anak-anak, firman Tuhan
sampai di sini dan kita bersyukur untuk firman Tuhan itu. Oleh sebab itu anak-anak, kita menghayati dan menikmati firman Tuhan dan mempraktikkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita masing-masing sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Shalom firman Tuhan untuk di pagi hari ini, dan selamat beraktivitas dalam kehidupan kita masing-masing dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Oke, baik anak-anak, kita sudah mendengar firman Tuhan. Saatnya kita akan berdoa. Oke, semua bismillah, ambil sikap berdoa, duduk yang manis, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kembali lagi kami mengucap syukur di pagi hari ini. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk selalu taat dan patuh kepada firman Tuhan. Kiranya apa yang kami sudah dengar kebenaran firman Tuhan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Tuhan berikan kami hikmat, kepintaran agar kami bisa belajar dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk kegiatan Expo kedua di tahun 2021. Kiranya Kau memberkati segala perencanaan acara, kebutuhan dana, Kau berkati semuanya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk persiapan Natal kami di 2 Desember. Kiranya Kau berkati semuanya, mulai dari panitia Natal dan anak-anak yang akan mengikuti kegiatan Natal. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk persiapan ujian semester kami. Kiranya Engkau berikan kami kepintaran, berikan kami hikmat, berikan kami kesehatan agar kami bisa mengikuti ujian semester dengan baik. Tuhan Yesus, di saat ini juga kami akan kembali ke belajar daring kami. Tuhan berkati semua listrik, semua internet yang akan kami gunakan untuk belajar. Tuhan Yesus, berkati juga orang tua kami, mama papa kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menolong, berkati setiap kehidupan dan pekerjaannya. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, baik anak-anak, demikianlah chapel kita minggu ini lewat online, dan minggu depan kita akan bertemu lagi dalam ibadah chapel lewat Google Meet. Dadah, terima kasih untuk waktunya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.